Ibadah haji dan umrah sering dipahami sebagai puncak spiritualitas seorang muslim. Ia dipandang sebagai simbol kesalehan, kehormatan sosial, bahkan legitimasi moral. Namun Islam sejak awal telah menegaskan bahwa ibadah tidak pernah berhenti pada ritual fisik, apalagi sekadar status sosial. Allah SWT mengingatkan dengan sangat tegas, daging-daging dan darah-darah kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. QS Al-Hajj 37. Ayat ini bukan hanya koreksi teologis, tetapi tamparan moral bagi siapapun yang merasa suci karena ritual, namun tetap rakus dalam praktik hidupnya. Ketika haji dan umrah gagal mengubah watak kekuasaan. Dalam konteks kepemimpinan perusahaan dan elit ekonomi, ironi ini semakin nyata. Tidak sedikit pemimpin yang telah berulang kali menunaikan haji dan umrah, bahkan menyandang gelar kehormatan keagamaan, namun tetap menjadikan keserakahan sebagai kompas kebijakan. Upah buruh ditekan, hak pekerja diabaikan, lingkungan dirusak, dan keuntungan ditumpuk tanpa empati. Semua dilakukan sambil mengklaim diri sebagai muslim taat. Padahal Allah SWT berfirman, celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. QS Al-Mutaffifin 1.3. Ayat ini tidak ditujukan kepada pedagang kecil semata, tetapi lebih relevan bagi para pemilik kuasa dan modal yang menentukan nasib banyak orang. Islam menolak keras bentuk taubat kosmetik semacam ini. Rasulullah bersabda, harta yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. H.R. Tirmidzi. Ibadah apapun yang dibangun di atas harta, haram dan kezaliman, struktural kehilangan ruhnya, bahkan berpotensi menjadi hujjah yang memberatkan di akhirat. Takwa tidak diukur dari berapa kali seseorang menginjakkan kaki di tanah suci, tetapi kepada siapa ia berpihak ketika memiliki kuasa. Apakah ia berpihak kepada keadilan atau keuntungan semata? Apakah ia melindungi yang lemah atau justru mengeksploitasi mereka? Allah SWT menegaskan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. QS An-Nahl 90. Ibadah mabrur tercermin dalam akhlak sosial Rasulullah, dengan jelas menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ibadah bukan pada ritualnya, melainkan dampaknya. Barang siapa yang haji lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. H.R. Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini jelas. Ibadah yang mabrur melahirkan perubahan karakter, bukan sekadar kenangan spiritual. Jika setelah haji dan umrah seseorang masih serakah, menindas memanipulasi hukum, dan menumpuk kekayaan dengan mengorbankan orang banyak, maka yang patut dipertanyakan bukan ibadahnya saja, tetapi kejujuran imannya. Wallahu a'lam bishshawab.